Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadzakur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata al khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amin. Amma ba'd. Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif, sampai perkataan beliau faslun fi furudil ghusli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain, amin. Ila anqal faslun fi furudil ghusli. Ini suatu pasal menjelaskan tentang fardu-fardu mandi atau rukun-rukun mandi. Jadi kalau rukun-rukun mandi wajib ini kita tinggal, maka mandi hadas kita nggak sah. Kalau mandi hadas kita nggak sah, kita sholatnya jadi haram. Kita berdiam di masjid jadi haram. Kita baca Quran jadi haram. Ya, penting ini. Jangan sampai kita nggak tahu. Rukun mandi ada dua. Yang pertama furudul ghusli syai'ani. Fardu mandi ada dua. Al-awalu, yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Wahwa an yanwiya raf'al janabati aw raf'al hadatsil akbar aw nahwa dzalika. Rukun mandi yang pertama itu adalah niat, yaitu dia berniat mengangkat janabah atau mengangkat hadas besar. Aku niat mengangkat janabah, boleh. Aku niat mengangkat hadas besar, boleh. Kalau niat itu bebas, bahasa apaan aja. Nggak harus bahasa Arab, ya, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, atau mau bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, boleh-boleh aja. Yang penting tahu artinya. Itu memang afdalnya bahasa Arab, ya, tapi kalau susah cukup bahasa Indonesia. Aku niat mengangkat hadas besar, aku niat mandi wajib, boleh. Yang paling gampang memang nawaitul ghuslal wajib. Aku niat mandi wajib. Jadi ambil yang paling gampang menurut ente. Boleh nawaitu raf'al hadatsil akbar, nawaitu raf'al janabah, nawaitul ghuslal wajib, boleh yang mana aja. Kalau ada orang nanya ke ente bagaimana niat wudu, bagaimana niat mandi wajib, ajarin yang paling gampang sehingga dia tidak merasa berat dalam melaksanakan ibadah. Jangan diajarin yang susah, nanti dia malah malas untuk beribadah. Nah, kapan niat itu? Inda ghusli awali juz'in min badanihi, yaitu ketika membasuh bagian pertama daripada badannya. Saat pertama kali kita membasuh bagian tubuh kita, air pertama menyentuh tubuh kita, disitulah kita menanamkan niat tadi. Ya, misalnya dari kepala, sunahnya dari kepala. Pas air jatuh ke kepala, di situ kita tanami niat. Aku niat mandi wajib. Gitu. Ya. Untuk melengkapi semuanya, kita pakai nawaitul ghuslal wajib. Aku niat mandi wajib. Karena nggak ada mandi wajib kecuali dia mengangkat hadas besar. Atau mulainya dari kanan, ya boleh. Aku niat mandi wajib. Dimanapun kita memulai mandi besar, disitulah kita menancapkan niat di dalam hati. Niat itu wajibnya di dalam hati, adapun melapaskannya dengan lisan hukumnya sunnah. Yang kedua, asani ghuslu jami'i sya'rihil khafif wal kasif. Membasuh seluruh rambutnya, yang tipis maupun yang tebal. Ya, beda kalau wudu. Kalau wudu itu jenggot sama cambang, dia nggak wajib air masuk. Ya, cukup basah bagian luarnya aja. Sunnah di sela-sela, tapi nggak wajib masuk sampai ke bagian dalam. Tapi kalau mandi besar,
wajib semuanya masuk air. Itu udah pernah kita bahas ya. Jenggot yang tebal, cambang yang tebal itu sekiranya dari jarak berbincang dengan dia itu kulitnya nggak kelihatan. Nah, itu tolak ukur jenggot atau cambang yang tebal. Kalau kita ngomong sama dia nggak kelihatan kulit jenggotnya, maka itu dikatakan jenggot yang tebal. Kalau dalam wudhu, dia nggak wajib masuk air ke bagian dalamnya, cukup bagian luarnya aja. Tapi kalau dalam mandi besar, wajib harus masuk ke dalam bagian dalamnya. Wa jami'i basyaratihi, dan juga seluruh kulitnya. Baik kulit yang ada di bawah kuku kita, tapi nggak usah sampai dimasukin air begitu. Yang penting kita yakin atau kita menduga kuat air itu pasti masuk. Karena sifatnya air itu dia lembut, bisa menyerap kemana aja. Ada orang was-was, dia was-was, air takut ada yang belum kena ke bagian tubuhnya, sampai-sampai dia itu ngegaruk badannya. Ya, kalau udah ada tanda lecet, tuh berarti air ini udah kesini, udah kena. Sampai begitunya, jangan seperti itu. Ya nggak ada ahli fikih itu was-was, nggak ada. Was-was itu setan. Setan yang ngebisikin kita biar was-was namanya al-walhan. Jadi kalau kita was-was diketawain sama setan al-walhan itu. Nah, was-was nggak kelar-kelar mandi. Udah rata belum ya? Udah rata belum ya? Wudunya udah kena belum ya? Udah kena, akhirnya nggak kelar-kelar. Yakin udah. Nah, jangan jadi orang gila. Orang was-was itu orang kurang, orang gila. So, jangan mau kita dibisikin sama setan. Berusaha sekuat mungkin untuk menepisnya. Kita udah belajar fikih, udah tahu ilmunya, yakin. Ini udah rata semua, udah sah mandi hadas besar saya. Ini anggota wudhu udah kena semua, udah sah wudhu saya gitu. Kemudian hatta mata kulfatil aklaf, sampai ke bawah sarung helm yang belum disunat. Jadi kalau dia belum disunat, dia harus masukin air tuh ke bawah helmnya. Gitu. Kalau dia nggak bersih, maka mandinya nggak sah. Makanya sunat itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Hikmahnya, laki-laki disunat itu supaya ketika bersuci, dia benar-benar bersih. Kalau dia nggak disunat, ya itunya harus dia masukin air ke bawah helmnya. Gitu. Adapun hikmahnya wanita disunat, supaya klitorisnya nggak memanjang. Kalau nggak disunat, klitorisnya memanjang terus, sehingga nafsunya terus terpancing. Nah, ini berbahaya buat wanita muslimah. Dan suaminya belum tentu siap. Suaminya capek, habis ngojek di GI, minta dia. Ya, belum tentu siap, dia capek. Ya. Dan naudzubillah yang belum bersuami, khawatir dia terjerumus ke dalam perzinahan. Kita lihat anak sekarang kan serem-serem. SMP, SMA udah banyak yang nggak perawan. Kuat-kuat syahwatnya. Mungkin diantara faktornya karena nggak disunat itu. Ya. Diwajibkan sunat itu di dalam syariat. Nah, yang kita lagi bingung nih, katanya nggak boleh perempuan disunat. Katanya melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau laki-laki nggak melanggar hak asasi. Cuman perempuan doang yang dilarang gitu. Ah, jangan-jangan nih ada perintah dari musuh yang nggak demen sama Islam untuk merusak muslimah di negeri kita. Supaya mereka terjerumus semuanya ke dalam perzinahan. Supaya gede-gede birahinya. Syahwatnya supaya tinggi-tinggi, terjerumus ke dalam perzinahan, dirusak mungkin dengan cara ini. Bayi perempuan yang disunat. Ya kalau kita cari dokter atau bidan yang mau nyunatin anak perempuan kita, nggak mungkin habis, pasti ada. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada seorang hamba, Allah tidak akan mewajibkan sesuatu kepada seorang hamba, melainkan hamba tadi itu pasti bisa melakukannya. Yang penting kita semangat nyarinya. Nanti dokter alasan takut nafsunya hilang, tanya sama mama itu dokter, dokter, yang main teh disunat gak? Disunat itu syahwatnya nggak hilang, malah main teh anaknya banyak. Mungkin lihat orang dulu kan, orang dulu anaknya banyak-banyak yang teh disunat semua. Ini adalah hukum Islam, gak ada urusan sama pemerintah. Wal khitanu wajibu libaligin satira kamratin qata wal isma min unsa wa yukrahul qaza. Khitan itu wajib bagi yang sudah balik. Kalau masih kecil itu hukumnya sunnah. Tapi nanti malu. Misalnya dia di hitannya udah balik, ada undangan nih. Undangan apa? Ini disunat. Ah?
Wajibnya ketika sudah balik, ketika masih kecil sunnah. Tapi kalau ente disunat pas udah balik, malu ente. Gila udah gede baru disunat. Bagian yang ujung klitoris wanita itu disunat supaya tidak memanjang sebagai penjagaan terhadap diri mereka. Makanya dokter juga harus belajar, harus ngaji, harus takwa. Jangan sampai dia disesatkan oleh pemikiran-pemikiran di luar Islam yang nggak suka sama Islam. Mau dokter, mau insinyur, mau pejabat, mau aparat, wajib mempelajari syariat Islam. Sehingga pandangan-pandangan orang yang memusuhi Islam bisa mereka bantah. Gitu. Jangan iya aja, ternyata di balik itu ada misi untuk memadamkan cahaya agama Islam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu nggak bakalan ridho sampai kapanpun, mereka nggak bakalan senang sampai kita mengikuti gaya hidup mereka, sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Jangan sampai ditanya di hari kiamat, itu nggak mau nyunatin anak yang dibawa kepada dia, akhirnya dia berzina, dosanya dilimpahin kepada dokter tadi atau bidan tadi. Nah, itu yang wajibnya. Ada dua ya. Yang pertama niat, kemudian membasuh seluruh badan kita, baik kulit maupun rambut yang ada di seluruh tubuh kita, wajib semuanya kena sama air. Sekarang wasunanuhu, dan sunah-sunahnya. Yang pertama asiwaku, bersiwak. Para habaib di Tarim itu, mereka sebelum membaca basmalah, mereka bersiwak dulu. Nah, yang kedua watasnya membaca basmalah. Jadi sebelum mereka baca basmalah, mereka siwak. Supaya apa? Supaya pahala baca basmalahnya dikalikan 70 kali lipat. Karena kan kata Nabi dalam sebuah hadis, rakaatan biswak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, ini dikiaskan kepada ibadah yang lainnya. Ente baca Quran pakai siwak 70 kali lipat ibadah pahalanya. Ente wudu pakai siwak pahalanya 70 kali lipat. Nah, begitu juga ini. Sebelum mandi besar sunnah baca basmalah. Sebelum baca basmalah mereka bersiwak sehingga pahala basmalahnya 70 kali. Habis baca basmalah mereka siwakan lagi. Kenapa? Supaya pahala mandi besarnya 70 kali lipat juga. Jadi semuanya dapat gitu. Ya, maka jangan sampai nggak punya siwak. Rugi. Sholat nggak pakai siwak, wudu nggak pakai siwak, karena pahalanya 70 kali lipat. Kemudian wal wudu qabla al-ghusli, berwudu sebelum mandi. Wudu sempurna sebelum mandi besar. Misalnya yang nggak wudhu sebelum mandi jangan mulai dari kepala. Dia mandi besar nggak wudhu dulu. Jangan langsung dia basuh kepala. Kenapa? Karena suhu badan kita itu panas. Kalau langsung diguyur, nanti kepalanya rontok rambutnya. Profesor bukan, bego iya ntar. Tuh, makanya sunahnya wudhu dulu. Kalau wudhu kan yang tadinya suhu badan kita panas, udah diusap sama air, jadi nggak kaget dia. Jadi rambut nggak rontok gitu. Tapi kalau dia nggak wudhu, maka baiknya jangan mulai dari kepala. Ya, para imam itu mereka banyak yang kena penyakit wasir karena mereka sehari-harinya mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mutola'ah, baca-baca kitab yang akan diajarkan. Tapi di Indonesia juga banyak yang kena wasir, tapi bukan karena ngajar syariat, bukan karena mutola'ah kitab, makan cabai. Nah, ketika kita wudhu, ngusap rambut itu biar menyeluruh, supaya suhu tubuhnya nggak panas lagi, baru guyur kepala. Gitu. Banyak orang bilang sunah mandi besar dari kepala. Kalau begitu pada rontok dong rambut. Gitu. Bagaimana sudah Nabi masa ngajarin nggak bener kayak begitu? Kalau dari kepala langsung ya pada rontok karena suhu badan kita panas. Betul, sunnah Nabi itu mulainya mandi besar dari kepala, tapi sebelum mandi besar disunahkan berwudu dulu. Kalau ente ikutin sunnah-sunnahnya ya aman gitu. Kemudian wa ta'ahudul ma'atifi, memperhatikan lekukan-lekukan yang ada pada tubuh seperti ketiak, perut, selangkangan ya. Yang berlipat-lipat dah tuh pusat, ruas-ruas jari diperhatikan. Ya, ini tempat belek, ya lubang-lubang telinga. Tempat-tempat yang dikhawatirkan air nggak masuk ke situ. Itu makanya kalau kita mau mandi besar ya dibasahin dulu dah supaya apa?
Air tuh gampang ngalir ke situ, udah ada jalan. Wa takhlilu sya'ri, dan mensela-sela rambut. Sunnah kita sela-sela rambut kita. Wadalku, dan juga menggosok, mengusap, ya, digosok-gosok, airnya diratain. Menurut Imam Malik wajib, tapi menurut Imam Syafi'i sunnah. Kenapa? Karena kalau wajib berat, bagian belakang bagaimana kita menggosoknya? Ya, alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Wa taslisu, kemudian mentiga kalikan guyuran setiap anggota tubuhnya. Ini misalnya kepala 3 kali, kemudian kanan, bagian kanan, kemudian bagian kiri, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi sunnah mentiga kalikan guyuran seperti wudhu. Wudhu itu kan wajibnya sekali, sunnahnya sempurnanya 3 kali. Nah, sunnah juga mandi kita berdiri, jangan duduk. Ya, kenapa? Karena kalau berdiri otomatis lekukan-lekukan yang ada pada tubuh kita semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin sedikit, maka sunnahnya berdiri, jangan jongkok. Itu. Kalau wudhu sunnahnya duduk, supaya kita nggak terburu-buru, santai bisa mengamalkan semua sunnah-sunnah wudhu. Kalau kita jongkok pas mandi besar, otomatis anggota yang kelipet bertambah banyak. Nah, di sini juga banyak orang salah paham. Saya pengen mandi hadas tapi samponya nggak ada, warung masih tutup. Ada nggak rukun mandi besar keramas? Nggak ada, ya. Nggak ada syaratnya mandi besar atau rukun mandi besar itu harus keramas. Atau sunahnya juga nggak ada di sini keramas. Jadi keramas itu nggak harus. Gitu. Ya, setelah selesai semua, kita mandinya, rukunnya udah kita amalin, sunah-sunahnya udah kita amalin, baru udah sabunan, baru kita sampoan, ya, dan lain sebagainya. Mau manicure, pedicure, mau luluran, terserah. Yang penting rukunnya udah dijalanin. Kalau rukunnya nggak dijalanin, dia nggak niat, dia nggak ngeratain air, keramas dia sampai satu pabrik, tetap aja nggak keangkat hadasnya. Itu karena rukunnya, kewajibannya nggak diamalin. Itu. Jadi banyak orang salah paham di situ. Kalau keramas itu wajib, berarti orang-orang dulu belum ada sampo, nggak sah semua mandi besarnya. Itu. Ya, jadi keramas itu nggak wajib. Nah, sama juga perempuan yang haid, ketika haid itu kadang rambutnya banyak yang rontok. Nah, itu wajib dibasuh apa enggak itu yang rontok itu? Ya, kita itu kan mandi besar pengen sholat, supaya diperbolehkan sholat. Rambut yang rontok kita bawa sholat gak? Agak. Cuman sunnah. Yang sunnah kalau ada yang rontok kita kumpulin, ketika mandi besar kita basuh. Tapi nggak wajib. Karena kita mandi besar itu supaya diperbolehkan sholat. Sholat kita nggak bawa-bawa rambut yang rontok. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu